minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Salatu wassalam ala nabiyyina qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pendengar Arsaka yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana sebagai seorang muslim ya kita bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, salawat bersertakan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan Islam ya, telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju keterangan. Pendengar Arsaka yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa" hatta akhir. Yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas niat yang telah dia kerjakan, atas niat yang telah dia lakukan. Pendengar Arsaka yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya kelak di hari kiamat ada tiga orang ini dihukumi terlebih dahulu. Ditetapkan keputusannya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang mujahid ya, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menampakkan kepadanya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Kemudian seorang mujahid tersebut mengakui semua nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang mujahid tadi, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Kemudian mujahid tersebut berkata, menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah menggunakan nikmat yang telah Engkau berikan untuk berjihad, untuk berperang di jalan-Mu ya Allah, sampai aku mati syahid. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang tersebut. Kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta. Kamu melakukan itu semua agar disebut sebagai orang yang berani, sebagai orang yang gagah di medan perang, sebagai orang yang kuat di medan perang. Kemudian orang yang kedua didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang berilmu, yang dia menuntut ilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Kemudian dia juga membaca Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan di hadapan Allah, diperlihatkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di masa di dunia. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu berbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Orang tersebut menjawab, ya Allah, aku telah menuntut ilmu untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Kemudian aku mengajarkan ilmu tersebut. Dan aku juga membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian Allah dengan tegas menjawab, kadzabta, kamu sebagai pembohong, kamu pendusta ya. Sesungguhnya kamu melakukan itu semua agar dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Kamu membaca Al-Qur'an agar dikatakan sebagai qari ya. Kemudian didatangkan orang yang ketiga. Orang ini adalah orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilapangkan rezekinya, yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan ya. Allah nampakkan nikmatnya di dunia. Kemudian ditanya bagaimana, apa yang kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, aku menyedekahkan hartaku ya Allah, bersedekah di jalan-Mu ya Allah, berinfak di jalan-Mu ya Allah. Kemudian kata Allah, kadzabta ya. Kamu melakukan itu semua karena kamu ingin dikatakan sebagai orang yang
dermawan ya. Kemudian ketika orang ini tadi ya, masing-masing ya, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk membawanya dan dilemparkan ke api neraka dan dilemparkan ke neraka. Pendengar Arsaka yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis Nabi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada beberapa amalan, ada beberapa perkara yang menjadi kecil nilainya di hadapan Allah, bahkan hilang amalan tersebut di hadapan Allah hanya karena sebuah niat. Dan banyak pula perkara-perkara yang kecil, ya, perkara-perkara kecil, amalan-amalan yang kecil ya, menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perkara niat ya. Kita mengambil tadi hadis yang pertama ya, hadis orang yang pertama yang berjihad ya. Tidak sedikit seorang muslim ya, tidak semua, tidak banyak ya, tidak banyak seorang muslim yang berani ya, yang berani menyerahkan jiwa dan raganya ya, menyerahkan jiwa dan hartanya untuk berperang di jalan Allah. Bahkan orang tersebut sampai mendapatkan kesyahidan di jalan Allah. Dia mati di jalan Allah. Akan tetapi karena niat yang salah ya, karena perkara niat, perkara hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin kita sebagai manusia hanya bisa menilai dari luarnya. Wah, emang dia berani ya, mungkin seperti itu. Wah, dia sungguh luar biasa ya amalannya di dunia. Tapi mungkin niatnya yang salah ya, kata Allah tadi. Allah menyebutkan dia sebagai pendusta ya, karena niatnya yang salah, karena dia dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani ya, sebagai seorang yang gagah dalam berperang di jalan Allah. Maka orang tersebut mendapat balasan berupa neraka ya. Kemudian orang kedua juga seperti itu. Seorang ustadz, seorang ulama ya, seorang khotib yang selalu berdakwah di jalan Allah ya, selalu menuntut ilmu kemudian mengajarkan ilmu yang telah dia dapat. Dia membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an ya. Akan tetapi dengan niat yang salah, karena niat yang salah ya. Niat yang salah kecil apapun, niat yang salah di lubuk hati yang paling dalam. Dia ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu ya. Dikatakan sebagai ustadz, dia ingin dikatakan sebagai ulama, dia ingin dikatakan sebagai habib ya. Maka dari itu semua karena niat yang salah tadi, maka dia mendapat balasan berupa neraka juga. Yang ketiga tadi adalah seorang yang memiliki keluasan harta, memiliki kelapangan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan itu dia bersedekah, ya, dia berinfak, ya, mengeluarkan uangnya di jalan Allah. Akan tetapi karena niat yang salah, karena dia ingin mendapat pujian berupa sebagai orang yang dermawan, ya, karena niat yang salah tersebut dia mendapatkan balasan berupa neraka. Pendengar Arsaka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkara niat adalah perkara yang sangat penting ya. Banyak sekali para khatib, para ustadz, para asatid, para ulama yang telah menjelaskan perkara niat ini ya. Perkara niat menjadi dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat diterimanya amal seorang muslim ya apabila beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutabah atau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan jauh amalan kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Selain niat ya, yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ajaran apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan ya. Maka di situ amalan kita insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arsaka yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya ingatkan bagi diri saya secara khusus dan pendengar Arsaka secara umum ya, mari kita luruskan kembali niat kita ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Untuk siapa kita beribadah? Kita beribadah untuk apa? Untuk siapa kita beramal di dunia ini ya? Tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Di ujung saya akan menyampaikan satu hadis lagi. Innamal a'malu bil khawatim ya. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan akhirnya ya. Kalau yang pertama tadi innamal a'malu binniyat, yang terakhir innamal a'malu bil khawatim ya. Apakah ini bertentangan? Tentu saja tidak ya. Innamal a'malu binniyat. Sebelum beramal kita harus mendasarkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan
akhirnya ya. Kenapa di awal dan di akhir? Agar di pertengahan tersebut kita dapat melakukan yang namanya istiqomah ya. Dalam melakukan amal dari yang pertama kita mulai sampai akhir. Kapan akhirnya? Sampai kita masuk di liang lahat. Itu akhir dari kehidupan ya. Nah, wala malu bil khawatir ya. Maka dari kita pertama kali berbuat amal ya, kita harus luruskan niat kepada Allah, kemudian kita istiqomah di pertengahannya. Jangan sampai niat yang sudah benar tadi menjadi goyah, menjadi hilang ya, karena sebuah pujian ya, karena sebuah perkara sum'ah, perkara riya atau yang lainnya ya. Maka bisa menjadi menghilangkan, mengurangi atau bahkan menghilangkan amalan tersebut ya. Maka di pertengahan itu kita harus selalu istiqomah ya, meluruskan niat kita, memperbarui niat kita ya, selalu memperbarui niat kita agar ketika di akhir kelak ya kita dapat menerima, memanen amal yang sangat banyak, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada baiknya itu semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada salahnya itu datang dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal jihadu fi sabilillah wa nafat sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.